Selamat pagi para pemirsa Kompas TV, secara khusus di dalam acara Mutiara Iman pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Itu sebabnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami boleh ada dalam keadaan sehat semua karena anugerah Tuhan. Sepanjang malam kami boleh beristirahat dan Tuhan memberkati orang-orang yang dikasihi pada waktu tidur. Dan pagi ini kami boleh bangun dengan badan yang sehat. Kami boleh mengawali hari yang baru untuk mendengar firman. Karena kami tahu firman-Mu adalah terang, firman-Mu adalah suluh, firman-Mu seperti kompas di dalam perjalanan hidup kami. Supaya kami tidak tersesat, supaya kami tidak kesasar. Itu sebabnya pagi hari ini berbicaralah Engkau dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Satu hari saudara, saya pernah membaca ada seorang cleaning service yang sedang membersihkan sebuah pesawat lama. Ya, ini ada di hanggar. Dan dia harus membersihkan pesawat yang sudah lama tidak terpakai. Pada waktu dia masuk, dia mulai membersihkan kursi-kursi, dia membersihkan jendela. Lalu tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah buku. Buku itu adalah buku panduan bagaimana cara menerbangkan pesawat. Jadi dia agak terganggu fokusnya, konsentrasinya. Dia tertarik melihat buku itu. Lalu buku itu dibuka, bagaimana cara menerbangkan pesawat. Buku itu berkata, bab pertama, engkau kalau akan menyalakan mesin, maka ada tombol hijau yang harus dipencet. Wah, penasaran nih saudara ini. Langsung dia masuk ke kokpit, dia lihat, cari itu, tombol hijau itu di mana. Dia menemukan tombol hijau dan dia pencet, saudara. Pada waktu tombol hijau itu dipencet, mesin mulai menyala, mesinnya mulai menderu. Waduh, dia kaget, tapi dia terus exciting. Waduh, apa ini selanjutnya? Dia buka, saudara. Pencet tombol biru, maka pesawat akan jalan. Jadi dia coba-coba pencet tombol biru, saudara. Waktu tombol biru ini dipencet, maka berjalan pelan-pelan, saudara. Waduh, dia mulai enjoy. Dia ingin tahu apa yang selanjutnya. Dia buka lagi, dia menemukan pencet tombol merah, maka pesawat akan melaju dengan cepat. Waduh, setelah dia sampai di runway, saudara, dia pencet itu tombol merah itu dan benar-benar melaju dengan cepat. Pada saat itu dia membaca bab berikutnya, berkata, angkat tuas, maka pesawat akan terbang. Dan dia dengan yakin dia angkat tuas itu dan benar pesawat itu terbang. Pada saat dia sudah terbang, dia mulai menikmati kanan kiri, dia lihat, dia berusaha bagaimana untuk mendarat. Dia buka bab berikutnya tentang mendarat. Tapi pada waktu dia membuka selanjutnya, bagian terakhir bagaimana mendarat, maka didapatkan tulisan buku selanjutnya akan menjelaskan bagaimana pesawat akan mendarat. Belilah buku karangan saya yang ada di toko-toko terdekat, saudara. Waduh, dia bingung. Udah sampai di atas, dia nggak ngerti bagaimana ini untuk membuat pesawat ini mendarat. Demikian juga, saudara, tahun 2025. Mungkin kita sudah, saudara, melakukan aktivitas dengan keberhasilan dan kesuksesan. Tapi tahun 2026, saudara, seperti orang tadi, kita tuh nggak ngerti apa yang terjadi dengan 2026. Itu sebabnya saya ingin mengajak untuk kita semua merenungkan sebuah ayat. Bagaimana untuk kita itu masuk di dalam tahun 2026. Ya, mari kita lihat di dalam 2 Tawarikh 29 ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah. Nah, ini jangan kamu lengah. Karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya
untuk melayani Dia. Ayat ini mengajarkan kepada kita, jangan lengah. Karena engkau telah dipilih oleh Tuhan untuk berdiri melayani Tuhan. Memasuki tahun 2026, mari kita jangan pernah lengah di dalam kehidupan ini. Kita membawa semua rencana, semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yakobus berkata, serahkan setiap apa yang menjadi perencanaan kita ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan akan menyertai, memberkati, akuilah Dia di dalam setiap langkahmu. Di dalam setiap pemikiran, setiap pekerjaan, apapun kita harus menyerahkan kepada Tuhan dan jangan pernah lengah. Saya masih ingat saudara 26 atau 27 tahun yang lalu. Kami pernah melayani saudara orang yang dirasuk oleh kuasa gelap, ya, atau doa pelepasan. Saat itu saya bersama istri melayani dan pada waktu orang yang dirasuk itu setelah mungkin sekitar hampir setengah jam kami melayani. Dia berkata terakhir, dia berkata, aku kalah dan aku akan keluar. Tapi apa yang membuat saya terkejut, dia langsung melihat kepada saya dan dia menunjuk kepada saya. Dia berkata, aku kalah tapi ingat engkau Abraham, aku akan datang pada saat engkau lengah. Waduh, kata-kata itu masih segar dalam ingatan saya, walaupun itu sekitar 26 tahun yang lalu. Kita tidak boleh lengah di dalam kehidupan ini. Kalau kita membaca di dalam Markus 14 ayat 38, Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada kita. Ayat ini berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan itu godaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Jadi manusia itu punya potensi untuk jatuh. Manusia punya potensi untuk jatuh. Ayat ini merupakan sebuah peringatan. Ayat ini adalah sebuah warning, ya. Ayat ini tidak bisa di-excuse, diterima, ya memang roh penurut tapi daging lemah. Ya sudah, kalau memang dagingnya kalah ya sudah. Karena firman Tuhan mengatakan demikian, bukan begitu. Ayat itu bukan mengaminkan pendapat Anda yang seperti itu. Tapi ayat ini sebuah peringatan, sebuah warning, hati-hati jangan lengah. Karena roh itu penurut, tapi daging lemah. Be alert all the time. Kita ini masih ada di dunia dan kita harus menjauhkan diri dari magnet pencobaan. Nah, kita membaca ayat saudara ya di dalam Kisah Para Rasul ayat pasalnya yang ke-17 ayat 30-31 berbunyi demikian. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua manusia harus bertobat. Kenapa harus bertobat? Ayat 31. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Baik, kita akan meneruskan setelah pesan-pesan berikut ini. Setiap orang harus bertobat. Berita pertobatan harus disampaikan. Dan di awal tahun ini saya ingin menekankan bahwa kita harus hidup di dalam pertobatan. Karena ayat tadi berkata, satu saat kita harus ada menghadapi hari penghakiman. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 22 mengatakan demikian, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jauhkanlah. Mari kita saudara menjauhkan diri dari godaan. Jangan mencobai diri sendiri. Jangan menggoda diri sendiri. Tapi kita harus jujur terhadap diri sendiri. Kita ini punya kelemahan. Anda harus bisa
mengintrospeksi, mengenal dirimu sendiri. Saya punya kelemahan. Kelemahan saya di bidang apa, saya tahu. Saudara juga punya kelemahan. Kelemahanmu dalam bidang apa? Dalam bidang lawan jenis. Hati-hati. Kelemahannya dalam bidang keuangan. Jangan pernah pegang keuangan di kantor. Jangan pernah pegang keuangan di gereja. Jangan pernah jadi bendahara. Karena kelemahan kita itu di keuangan. Yudas Iskariot itu dikatakan pembawa bendahara, sebagai bendahara waktu zaman Tuhan Yesus. Tapi dia seorang pencuri. Dia kelemahannya di situ. Makanya tidak heran waktu ditawarin 30 keping perak, dia rela mengkhianati dan menjual Tuhan Yesus. Kita harus tahu kelemahan kita itu di mana. Kelemahan kita itu temperamental, mudah emosi, mudah marah, harus direm. Saudara harus ngerti. Nah, di dalam kehidupan keluarga, ini yang ingin saya tandaskan ya, di dalam tahun yang baru ini. Mari kita membentuk keluarga-keluarga yang kuat. Saya percaya Tuhan itu begitu concern terhadap keluarga. Kita membangun keluarga yang lebih baik lagi di tahun 2026. Nah, ada pasangan hidup yang disebut sebagai Mr. atau Mrs. Kulkas. Kulkas itu dingin. Ada yang pasangan kita itu dingin. Ya, dingin, orangnya itu dingin. Nggak pernah mengekspresikan. Ada istri yang seperti itu, dingin aja saudara. Ya, ekspresinya itu dingin. Ada suami yang begitu juga, dingin gitu. Dia tidak bisa mengekspresikan kata pujian. Saudara nggak pernah dipuji. Ya, dalam bentuk apapun udah melakukan yang terbaik, begitu ya saudara ya, nggak pernah dipuji. Nah, ini bukan saya mengatakan bahwa pasangan saudara itu nggak baik, bukan. Mungkin memang tipikalnya itu seperti es, saudara ya, seperti freezer, saudara ya. Dingin sekali, dia diam, tidak pernah memberi hadiah, gitu ya. Natal saudara dapat hadiah enggak? Atau di ulang tahun saudara dapat hadiah enggak? Ada pasangan yang dapat dari pasangannya, tapi ada juga yang selama menikah tidak dapat. Ya saudara mengenal lah. Ya, mungkin memang seperti itu saudara. Tapi mari kita memperbaiki. Ada orang-orang yang sangat dingin, tidak pernah menerima sentuhan. Sentuhan itu artinya gandeng tangan, ya. Gandeng tangan malu. Jalan di mall, suaminya di depan, saudara ya, istrinya 5 meter di belakang, ditinggal. Nggak pernah hak, nggak pernah rangkul, nggak pernah, ya tidak pernah ada sentuhan, saudara ya. Dingin sekali. Juga mungkin tidak ada quality time, ya. Quality time, makan berdua gitu ya. Pacaran dalam tanda petik, saudara, pacaran lagi gitu ya, mesra, makan berdua, ngobrol, quality time, nggak ada. Saudara, demikian juga act of service, tindakan untuk melayani, itu nggak ada. Misalnya masak gitu ya, bantu-bantu cuci, gitu, saudara. Nggak pernah saudara ya, istrinya mau pergi, nggak pernah diantar gitu ya. Istrinya ada di mall, ya, tolong nggak dijemput, enggak mau, gitu saudara. Itu enggak pernah. Nah, semuanya ini yang tadi saya katakan, kata pujian, hadiah, sentuhan, quality time, act of service, sangat berbahaya kalau saudara menemukannya di luar pernikahan. Saudara ketemu kata pujian di kantor, ya saudara ya. Saudara seorang suami atau seorang istri yang tidak pernah dipuji oleh pasangannya di rumah, tapi di kantor saudara dipuji oleh lawan jenis. Ya, jangan lengah, saudara. Saudara nggak pernah dapat hadiah, tapi di tahun baru tiba-tiba rekan kantor saudara yang lawan jenis ngasih hadiah. Ya, mungkin hadiahnya itu simple, nggak mahal-mahal, cuman roti misalnya gitu ya, kue yang beli ya, kasih. Wah, tapi seperti perhatian membuat kita berbunga-bunga, saudara. Nggak pernah disentuh. Tiba-tiba rekan di kantor, hai, gitu ya. Dipegang ya. Hai sayang. Orang Manado kan sering berkata begitu ya. Hai sayang gitu. Suaminya nggak pernah ngomong sayang. Ini orang ini sayang. Hatinya jadi melambung, saudara. Quality time.
Waktu jam istirahat, jam 12, jam 1, yuk makan bersama. Makan berdua, ya, bukan pasangannya. Kadang-kadang, ya bukannya saya tapi kadang-kadang kita bisa lihat loh di mall lagi makan gitu berdua gitu. Oh, saya juga tahu itu bukan pasangannya begitu ya. Tapi ya sudah. Begitu. Tapi ini yang saya katakan sangat berbahaya. Act of service, tidak pernah melayani, ya. Yang jemput bukan suaminya, yang menjemput orang lain, yang lawan jenis. Nah, itu harus berhati-hati. Ayat tadi berkata, engkau harus menjauhkan dirimu dari segala godaan itu. Arti menjauh itu apa? Arti menjauh itu menolak terhadap segala sesuatu yang tidak murni secara moral. Hati-hati. Dalam istilah Jawa ya, karena saya orang Jawa ya, witing tresno, jalaran seko kulino. Itu artinya betapa mudahnya orang jatuh cinta karena kebiasaan. Karena kebiasaan, ya makan bareng, ngobrol bareng. Orang itu tiba-tiba dia bisa jatuh cinta, betapa mudahnya dia tiba-tiba jatuh cinta dengan hal-hal yang ya karena serba kulino tadi, karena ya udah kebiasaan terjadi. Itu hati-hati. Nah, respon yang baik terhadap kejahatan, jauhkanlah ya dari hal-hal yang tidak bersih secara moral. Alkitab menulis tentang Yusuf dan istri Potifar. Pada waktu istri Potifar menggoda terus, menggoda. Kita baca itu ayatnya di dalam Kejadian. Berhari-hari. Bukan hanya sekali, bukan 2 kali, saudara. Orang tidak akan jatuh begitu. Berkali-kali terus menggoda. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia lari. Jadi terhadap godaan ini adalah action, lari, saudara. Ya, bukan berdoa, bukan no. Saudara sudah doa sudah dilakukan setiap sebelum ke kantor. Begitu ada godaan, saudara harus lari. Begitu lari. Kalau tidak, saudara bisa terseret, terseret masuk. Nah, itu sebabnya tidak hanya secara moral begini, saudara, lawan jenis, secara keuangan. Keuangan juga begitu. Hati-hati, yang tadi saya katakan, kalau kelemahan kita di keuangan, sehingga kita mengambil yang bukan jatah kita. Ya, kita tidak bisa mengucap syukur dengan apa yang menjadi gaji kita, tapi kita bisa mengambil bagian orang lain. Ya, korupsi. Itu hati-hati, saudara harus menjauhi semua itu. Nah, implementasinya ya saudara ya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, hindarilah kemalasan dan godaan. Hindari. Kita lihat di dalam 2 Samuel 11 ayatnya yang pertama tentang Daud. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Kita akan lihat apa yang akan terjadi. Tetap ada di channel ini, saudara, dan ikuti pesan-pesan berikut ini. Nah, apa yang terjadi dengan Daud? Pada saat musimnya berperang, ya, Yoab seluruh bawahannya berperang, dia sendiri tidak mau berperang. Dia malas dan dia jatuh di dalam godaan. Apa yang terjadi? Di situ Alkitab menulis, dia melihat Batsheba dan dia jatuh sampai di situ. Saudara, pada saat dia jatuh untuk menutupi dosanya, dia berbuat dosa yang lebih lagi dengan cara membunuh suaminya yang bernama Uria. Uria itu adalah satu di antara 30 pahlawannya Daud. Ya saudara ya, satu di antara 30 pahlawannya Daud. Daud dia jatuh dengan istrinya Batsheba dan dia melakukan tindakan yang lebih kecil lagi untuk menutup semua itu. Apa yang terjadi? Dia membunuh Uria. Dia menyuruh Yoab untuk Uria maju di medan perang dan setelah itu ditinggalkan supaya dia kayaknya seperti wajar begitu. Tapi apa yang dilakukan Daud itu jahat di mata Tuhan. Ya, kita lihat ada ceritanya
Dia punya anak dan anak itu disumpahin, dikutuk dan anak itu mati. Hasil perzinahan Daud dengan Batsheba. Nah, Yakub 1 ayat 13 sampai 15 berbunyi demikian. Apabila seorang dicobai, cobaan itu godaan, ya, digoda. Jadi ada di dalam Alkitab itu ada yang diuji, ada yang digoda. Uji dan pencobaan. Janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Tuhan. Tuhan tidak pernah menggoda. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Ya, waktu iblis mencobai Tuhan, dia nggak bisa dia, saudara. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi Tuhan tidak bisa dicobai dan Tuhan tidak bisa juga tidak mau mencobai manusia. Tetapi tiap-tiap orang dicobai, digoda oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi godaan itu memikat. Godaan itu memang kita senang gitu ya. Godaan itu misalnya lawan jenis, ya laki tertarik dengan lawan jenisnya, ya atau kalau LGBT ya sesama jenis, dia tertarik, saudara. Yang namanya uang, semua orang pasti tertarik, saudara. Yang semua kekayaan orang itu tertarik. Nah, kalau kita sampai tergoda, memang kita pengen gitu, saudara. Lalu ayat 15, dan apabila keinginan itu, godaan itu dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, maka ia melahirkan maut. Itu sebabnya jauhilah hal-hal yang menggoda. Jangan menggoda diri kita sendiri. Jangan pernah kita menggoda diri sendiri. Kita tahu itu kalau hal yang nggak benar, mari kita belajar untuk kembali. Mari memasuki tahun 2026, kita bisa mengatur kehidupan kita menjadi lebih baik. Ya, jadi implementasi yang pertama, hindarilah godaan. Godaan memang menarik, gitu ya. Tetapi godaan itu sangat berbahaya. Yang kedua, mari kita fokus pada integritas pribadi. Integritas itu ya berbicara tentang kejujuran yang sama di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Nurani yang murni di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Manusia itu bisa dilihat, saudara, pada saat orang itu nggak lihat. Waktu orang itu nggak lihat, nah itu apakah kita masih berjalan sesuai dengan kejujuran? Ya, banyak orang jujur kalau dilihat orang. Begitu dia nggak dilihat orang, ya dia keluar aslinya, saudara. Nah, apa yang saya maksudkan dengan integritas pribadi, fokus pada integritas, artinya memprioritaskan perjalanan rohani Anda bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, berjalan bersama dengan, itu yang ngerti ya saya dengan Tuhan atau saudara dengan Tuhan. Perjalanan hidup rohani kita itu pribadi, personal. Itu yang ngerti itu cuma kita sama Tuhan. Kita itu diuji pada saat kita itu ya punya power. Kita punya power, kekuatan, kekuasaan, punya duit, ya punya segala-galanya. Itu kita tergoda enggak? Ya saudara. Kalau saudara enggak punya duit, ya mungkin saudara enggak akan berjudi, saudara enggak akan pergi ke klub, saudara tidak akan bahugel gitu ya, saudara tidak akan cari. Nah, memang nggak punya duit, saudara mau apa? Kita nggak punya power, kita nggak punya kekuatan. Tapi coba pada waktu kita itu punya segala-galanya, masihkah kita hidup lurus di hadapan Tuhan? Masihkah kita bersih di hadapan Tuhan? Nah ini integritas. Ya, integritas itu dilihat pada saat orang itu nggak lihat dan kita punya power. Apakah kita masih berjalan sesuai dengan firman Tuhan? Ada saudara, orang kaya suami istri. Dia iri hati dengan petani yang ada di depan. Dia lihat di depan rumahnya. Petani itu saudara, setiap sore selalu berdua suami istri itu sambil minum teh, minum kopi. Ya, setiap jam 5 sore mesti begitu. Istrinya itu, istri orang kaya ini panggil suaminya. Coba lihat tuh orang itu, mesra luar biasa. Ya saudara ya, dia menyalahkan suaminya. Kamu ya kalah tuh sama itu orang itu. Ya coba lihat, dia tuh mesra, kamu nggak mesra.
Oh ya, suaminya begitu. Lalu keesokan harinya, suaminya itu datang ke keluarga itu secara khusus ke bapak itu. Terus bapak itu dikasih uang 100 juta. Bayangkan tuh. Dikasih 100 juta, katanya dia ngomong, istriku tuh lihat, wah kamu tuh sudah menginspirasi, namanya orang kaya, bermiliar-miliar, saudara ya, ya dia ambil 100 juta, inilah buat kamu. Begitu dia menerima, 2 hari kemudian, nggak pernah nongkrong. Loh, nggak pernah nongkrong. Dia lihat, sudah nggak pernah nongkrong. Terus istrinya itu ingin tahu, dia satu waktu dia datang ke rumahnya tanya sama ibunya, mana suamimu? Biasanya kamu tuh selalu nongkrong berdua. Istrinya nangis-nangis. Itu bapak kabur. Loh kok kabur bagaimana? Setelah dapat uang 100 juta dari suami ibu. Aduh saudara itu. Orang itu kadang-kadang bisa lurus karena memang gak punya apa-apa. Setelah dia punya apa-apa, kumat dia saudara. Kumat. Jadi nggak karuan hidupnya. Nah ini yang tadi saya katakan, tidak mempunyai integritas yang baik. Nah kita harus menata, kalau saudara diberkati, berkat itu harus masuk di dalam rumah tangga saudara. Dinikmati istri, dinikmati anak. Bukan dinikmati oleh orang lain, bukan dinikmati oleh wanita lain, bukan dinikmati oleh yang begitu-begitu saudara. Harus dinikmati, itu maksud Tuhan. Diberkatilah setiap laki-laki yang takut akan Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaannya. Tuhan memberkati istrinya. Tuhan memberkati anak-anaknya. Jadi kalau Tuhan memberkati kita, jangan lupa berkat harus masuk ke mana? Ke dalam keluarga kita. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang harus kita waspadai? Maka kita harus melawan perbuatan gelap. Efesus 5 ayat 11 berkata, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Ayat ini mengajar kepada kita untuk kita jangan melibatkan kepada perbuatan-perbuatan kegelapan, tapi harus telanjangi hal-hal semacam itu. Kita kadang-kadang sering melihat ya orang-orang yang ya itu blessing, diangkat menjadi pimpinan, menjadi bos, menjadi waduh luar biasa. Dia tidak menjaga kehidupannya, mungkin dia iseng hanya sehari 2 hari. Dia tidak pernah berpikir masa depannya. Tiba-tiba terbongkar kasusnya. Pasangannya menceraikannya, saudara. Semuanya terbongkar, semua yang dia lakukan, aliran-aliran dananya, semua, waduh, macam-macam, diperiksa KPK semua, dirampas, disita, hancur. Maka dari itu, pada saat kita itu diberkati oleh Tuhan, hati-hati, jangan pernah lengah dan jangan pernah turut di dalam kegiatan-kegiatan kegelapan. Tapi firman yang tadi saya katakan itu seperti terang, seperti suluh, ya, menerangi, seperti kompas yang bahtera kehidupan kita itu perlu kompas, terus akan mengarahkan kehidupan yang baik. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, pagi hari ini firman-Mu sudah disampaikan. Hamba-Mu menyampaikan di dalam keterbatasan, tetapi Engkau Roh Kudus yang akan menerjemahkan di dalam setiap hati para pemirsa, sehingga firman ini boleh hidup, firman ini menjadi berkat, firman ini menjadi suluh, menjadi terang, menjadi seperti kompas, supaya perjalanan hidup kami di tahun yang baru tidak tersesat, supaya kami tidak kesasar. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas.